Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel King Dogold bab 1871 sampai 1880. Bab 1871. Bakat tubuh ini tidak terlalu buruk, bahkan bisa disebut luar biasa, dan fondasinya juga sangat kokoh, tetapi tidak begitu dahsyat. Adapun kultivasi ki pertempuran, yang terpenting adalah memiliki fondasi yang kokoh di tahap awal. Inilah mengapa Ye Cao, putra Kaisar Dou, belum dibaptis dengan harta karun khusus langit dan bumi. Alasan mengapa ia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Orang tua Ye Cao, Dou, juga memiliki niat baik. Di tahap awal, untuk menumbuhkan ketekunan dan karakter kerja keras putranya, ia menahan diri dan tidak memberinya perhatian khusus. Hanya memberinya beberapa harta karun pelindung. Ia memiliki lebih dari cukup perlindungan diri, tetapi jika ingin berpura-pura agresif, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Ye Cao, dengan hati yang rapuh, akan benar-benar memiliki gagasan untuk bunuh diri. Ia ingin mati sendiri, tidak peduli berapa banyak pengawal utama yang ada di sekitarnya, ia tidak dapat melindunginya. Setelah Chen Yuan mengambil alih, dia langsung pergi ke paviliun perpustakaan di halaman belakang keluarga Ye. Ada ratusan ribu rak buku dan lantai buku rahasia latihan di perpustakaan keluarga Ye. Bahkan lebih besar dari perpustakaan Akademi Dosen. Keterampilan bertarung di sini semuanya kelas atas. Semuanya lengkap. Metode kultivasi Ye Cao disebut Jue Kehijauan Abadi. Karena dia lahir dengan kekuatan spiritual tipe kayu, sangat cocok baginya untuk mengkultivasi ki pertempuran tipe kayu. Jue Kehijauan Abadi jelas merupakan metode pelatihan ki pertempuran kelas atas. Namun, untuk latihan ini, memang benar bahwa tahap awal latihan akan relatif lambat. Tetapi fondasinya dapat diletakkan dengan sangat kokoh. Dan semakin jauh Anda berlatih, semakin kuat Anda, yang termasuk jenis keterampilan tertinggi yang semakin kuat dengan latihan dan tidak memiliki batas atas. Tapi sayangnya Ye Cao tidak sabar. Dia tidak sabar menunggu kekuatan sejati yang dapat ditampilkan latihan ini setelah memasuki alam Douzong beberapa dekade kemudian. Sayang sekali. Kau punya begitu banyak sumber daya, tapi kau sama sekali tidak bisa menggunakannya. Chen Yuan mencari di paviliun Zhangsu, dan akhirnya memilih dua metode kultivasi tambahan. Juais kemakmuran yang melayukan 10.000 pohon, dan juais langit yang membakar api berbeda. Kayu layu dan kayu subur dapat membantu api menyala. Kayu dan api saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Dikombinasikan dengan seni abadi, untuk melebur vitalitas tak terbatas, aku dapat melompat dan memurnikan bahan alami dan harta duniawi yang melampaui 30 tingkatku sendiri. Sedangkan untuk keluarga Ye, sama sekali tidak kekurangan bahan alami dan harta duniawi. Anak Ye Cao ini hanya kurang kemampuan untuk memurnikannya. Chen Yuan menyeringai. Tak lama kemudian, ia berjalan dengan angkuh ke paviliun harta karun Kaisar Dou keluarga Ye. Paviliun harta karun Dou, Ye Cao telah beberapa kali ke sini sebelumnya. Tetapi ia menemukan bahwa harta karun langit, material, dan bumi yang tersimpan di sini semuanya terlalu berkualitas tinggi, dan bahkan pernah terluka oleh aura yang meluap dari harta karun tersebut. Sejak itu, ia tidak pernah kembali. Itu sedikit melukai harga dirinya. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sungguh sampah. Tuan, apakah Anda ingin memasuki paviliun harta karun? Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan bertanya dengan hormat. Kenapa, kau tidak bisa masuk? Guru, apakah Anda di sini untuk mempersiapkan tantangan Murong Hao 3 hari lagi? Kalau begitu Murong Hao juga salah satu dari 10 talenta terbaik Akademi Dosen, dan kekuatannya telah menembus ranah Douzun. Kali ini saya telah memurnikan 3 jimat Douzun untuk Anda. Anda hanya perlu menggunakan 1 jimat Douzun, dan dalam 5 menit, Anda dapat mempertahankan tingkat ke-10 dari ranah Douzun. Saat itu, Murong Hao pasti bukan lawanmu. Kau pasti bisa menekannya dan menghancurkan rumor-rumor itu. Pria tua itu menyerahkan ketiga jimat Douzun dengan wajah hormat. Kau yang membuat benda ini. Wahai pendekar suci yang agung, hanya menemaniku bermain-main seperti ini, aku bukanlah penjahat tak tertandingi, mengapa aku ingin menipu dunia? Putra Doudi, apakah kau mengandalkan tipu daya ini untuk menipumu? Tanya Chen Yuan dingin. Tuan muda, bukankah ini yang kau minta budak tua itu untuk dimurnikan? Kata lelaki tua itu dengan wajah sedih. Chen Yuan terdiam. Baiklah, mulai hari ini, aku tidak membutuhkan hal-hal ini lagi. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia langsung menerobos lapisan pembatasan sihir, dan berjalan masuk dengan angkuh. Paviliun harta karun keluarga Ye telah memasang pembatasan garis keturunan yang sangat kuat. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar Dou dari keluarga Ye yang dapat memasuki penghalang tanpa halangan.
Jika orang luar menerobos masuk secara paksa, dia akan menjadi seorang santo petarung dan akan dilarang membunuhnya. Hei! Di sini ada 10.000 hati pohon willow berusia 10.000 tahun, dan ada lebih dari 1.000 harta karun, yang sangat cocok untuk metode kultivasi saya saat ini. Diperkirakan satu hati pohon willow berusia 10.000 tahun akan memungkinkan saya untuk langsung menembus lantai 10 dozong, dan 2 hampir dapat menembus alam dozong. Tetapi dalam keadaan normal, seorang pemula di tingkat pertama alam transformasi Ki ingin memurnikan hati pohon willow berusia 10.000 tahun. Jika tidak memiliki 50 tahun, mungkin tidak akan dimurnikan sama sekali. Hei! Selain Wanian Liu Muxin, ada juga jiwa es Wanian, percikan tanah King Lian, api 9 alam bawah, api kekosongan Taiyu, emas mendalam 9 langit, air tak terukur, dan tanah murni Brahma. Langit dan bumi memiliki api yang berbeda yang sudah siap, serta air yang berbeda, logam yang berbeda, dan tanah yang berbeda. Dengan kombinasi yang masuk akal ini, kecepatan pemurnian dan tingkat keberhasilannya seharusnya mencapai 99,999%. Chen Yuan duduk bersila. Mulutnya dipenuhi jiwa es 10.000 tahun. Segera ia mulai berlatih Wan Mu Kurong Jue dan Different Huo Burning Tian Jue. Ia memiliki dua pikiran. Ia melakukan dua latihan di tubuhnya secara bersamaan. Tangan kirinya memegang jantung willow 10.000 tahun, dan tangan kanannya memegang api jantung King Lian. Ia mulai memurnikan fusi. Gerakan gila seperti itu, di mata orang lain, tidak berarti dan merugikan diri sendiri. Tetapi Chen Yuan setenang anjing tua. Kekuatan api yang berbeda itu langsung membakar, menghanguskan separuh tubuh Chen Yuan. Tetapi di bawah tekanan Wanian Bingpo, ia tidak akan langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Wan Mu Kurong Jue sedang berlangsung, dan dengan bantuan kekuatan api aneh itu, kecepatan Chen Yuan memurnikan Wanian Liu Muxin langsung meningkat lebih dari kali. Dan semakin cepat. Kemudian dia memfokuskan perhatiannya pada 3 fungsi, mengoperasikan seni hijau abadi. Dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Wanian Liu Muxin, dan terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terbakar oleh api aneh itu. Selain itu, ada juga latihan fisik. Pada saat ini, ketiga latihan yang dipraktikkan Chen Yuan secara bersamaan tampaknya telah membentuk keseimbangan tertentu dalam tubuhnya secara kebetulan yang tak tertandingi. Basis kultivasi semangat bertarungnya mulai meroket dengan kecepatan luar biasa. Gasifikasi tingkat 2. 3 lapisan penguapan. 9 lapisan penguapan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, jantung pohon willow berusia 10.000 tahun telah habis. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan mengeluarkan jantung pohon willow 10.000 tahun kedua dan mulai memurnikannya lagi. 10 lapisan penguapan. Lantai pertama Douzong. Lantai kedua Douzong. Lantai ketiga Douzong. Segera Chen Yuan mulai memurnikan jantung pohon willow 10.000 tahun ketiga. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, dan hingga yang ke-10, dia akhirnya menembus alam Douzong. Pada saat ini, api jantung King Lian telah sepenuhnya dimurnikan. Aku merasa konsumsi Tiancai di bawah agak tinggi, bagaimanapun juga, itu dimurnikan dengan cara khusus. Mari kita murnikan 9 api neter selanjutnya. Dengan bantuan kekuatan 9 api neter dan api jantung bumi King Lian, kecepatan pemurnian Liu Muxin 10.000 tahunku pasti akan meningkat lagi. Waktu berkedip. 1 hari berlalu. Chen Yuan untuk sementara memurnikan 100 jantung pohon willow berusia 100.000 tahun dan 5 jenis api langit dan bumi. Basis kultivasinya telah menembus tingkat ke-10 Dou Zunjing. Bab 1872. Sudah sehari semalam, dan kultivasiku baru saja menembus tingkat ke-10 Dou Seng, dan aku bahkan belum menembus 30 alam. Masih 1 langkah lagi untuk menembus alam petarung suci. Sepertinya bakat Ye Chao benar-benar biasa saja. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Waktu berkedip. 18 jam kemudian. Chen Yuan memurnikan 600 jantung willow berusia ribuan tahun lagi, dan jumlah api yang berbeda meningkat menjadi 7. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil menembus alam petarung suci. Saat Chen Yuan menembus Dou Seng, kekuatan vegetasi yang dahsyat menyapu dunia dalam sekejap. Dengan Chen Yuan sebagai pusatnya, tanaman dan tumbuhan dengan radius beberapa juta kilometer mulai tumbuh liar. Bunga-bunga bermekaran. Vegetasi yang subur. Ramuan tumbuh dengan sangat cepat. Kekuatan kehidupan memancar jutaan mil. Pada saat ini, Chen Yuan seolah merasakan bahwa vegetasi di seluruh dunia sedang mekar untuknya. Banyak sekali petarung hebat di seluruh bintang dewa pertempuran membicarakan hal ini. Ada penglihatan dari langit, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh liar di seluruh dunia. Mungkinkah ada roh petarung tipe kayu yang kuat yang telah menembus alam suci petarung? Pasti begitu, dan kekuatan ini tampaknya berasal dari istana Doudi.
Tampaknya keluarga Doudiye telah melahirkan petarung hebat Doudi lainnya, bintang dewa pertempuran penuh dengan aura, kaya akan sumber daya, dan kelahiran Doseng yang kuat, yang mungkin sangat langka di planet dan benua lain, tetapi sangat umum di bintang dewa pertempuran, terutama di Akademi Dosen, di mana Doseng yang kuat jumlahnya tidak kurang dari orang, jadi jangan membuat keributan, petarung lain lahir, dan aku tidak tahu kapan aku, Murong Hao, akan mampu menembus alam suci petarung. Memikirkannya, Murong Hao, meskipun berasal dari latar belakang sederhana, ia diberkahi dengan bakat luar biasa dan memiliki petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia berasal dari keluarga kecil biasa di planet biasa. Bahkan ketika masih kecil, ia pernah didorong dari tebing oleh saudara-saudaranya dari klan yang sama. Namun ia selamat dari bencana tersebut dan memperoleh warisan Doudi kuno. Sejak itu, ia terus menanjak, menekan segala macam kesombongan, dan mengalahkan segala macam ketidakpuasan. Pada usia 16 tahun, ia diterima di Akademi Dosen dengan peringkat penjahat nomor 1 di Overwatch. Pada usia 17 tahun, ia berada di peringkat pertama. Menembus ranah Douzong. Pada usia 19 tahun, ia menjadi kader siswa berprestasi di Akademi Dosen. Pada usia 20 tahun, ia menjadi individu tingkat lanjut di Akademi Dosen. Pada usia 21 tahun, ia menembus ranah Douzun, dan dengan nilai yang sangat baik, ia diterima di halaman dalam Akademi Dosen, dan memenangkan daftar nomor 1 dari 10 talenta tak tertandingi terbaik untuk mahasiswa baru. Dalam keadaan normal, siswa yang diterima di Akademi Dosen hanya memiliki waktu 10 tahun untuk belajar di Akademi Dosen. Setelah 10 tahun, jika mereka tidak dapat diterima di halaman dalam, mereka akan langsung lulus dan kembali ke planet masing-masing. Dari mana asalnya dan kemana perginya. Dan para murid yang diterima di halaman dalam Akademi Dosen akan dilatih oleh sejumlah besar sumber daya akademi, dan akan memiliki kesempatan untuk menjadi kuat di alam Doki di masa depan. Bahkan menjadi penguasa benua planet adalah hal yang umum. Dan dia, Murong Hao, telah memperoleh warisan Doudi kuno, dan tujuan masa depannya adalah menjadi orang kuat Doudi. Dan wanita yang dicintainya pada pandangan pertama, Santalohe, Luoxia, juga akan menjadi wanitanya. Adapun yang disebut Ye Kao, putra Kaisar Dou, dia tidak lebih dari seorang idiot. Murid-murid lain di istana dalam tidak berani menyinggung putra Dou, bahkan jika mereka melihat tipu dayanya, mereka tidak berani berbicara. Mereka semua sangat tidak senonoh. Tapi dia, Murong Hao, tidak takut. Demi mengejar orang yang dicintainya, lalu bagaimana jika dia menyinggung putra Kaisar Dou? Bagaimana mungkin kita para biksu tidak berani berbicara karena kekuasaan? Ye Kao menipu dunia dan mencuri namanya, jadi mengapa orang-orang tidak mengatakannya? Mungkinkah hanya karena dia adalah putra Kaisar Dou, dia bisa dengan terang-terangan menipu dunia? Bahkan Sia pun tidak tahu apa-apa darinya. Aku, Murong Hao, tidak akan pernah membiarkan Sia tertipu oleh orang bodoh seperti itu. Bagaimana mungkin gadis sebaik Sia menikahi orang bodoh? Untungnya, si rumput daun itu sadar diri dan berinisiatif mengundurkan diri, kalau tidak, itu benar-benar akan menunda hidup Sia. Hari tantangan akan segera tiba, Ye Chao, lihat bagaimana aku menamparmu kali ini. Murong Hao mencibir dengan bibir mengerut. Kali ini dia mendapatkan api Dewa Matahari, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia pada dasarnya bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama, dan bukan tidak mungkin untuk melompati dan menantang 3 level lebih kuat darinya. Apa yang bisa dibandingkan dengan Ye Chao? Jangan bilang dia idiot, bahkan jika dia bukan idiot, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi, dan dia telah menembus ranah Doseng, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Akhirnya menembus Doseng. Butuh hampir 2 hari. Masih ada 1 hari lagi, aku akan pergi ke paviliun perpustakaan untuk mencari tahu apakah ada keterampilan bertarung yang cocok untukku. Segera, Chen Yuan berlari ke Zhang Suge untuk melihat-lihat lagi. Dia tidak menemukan keterampilan bertarung yang sangat cocok untuknya. Terutama yang disebut keterampilan bertarung puncak ini, menurutnya, benar-benar penuh celah. Kekuatannya hampir tidak kuat. Ada juga berbagai kekurangan dan keterbatasan. Tidak mungkin menggunakan kekuatannya hingga batas maksimal. Hanya butuh 1 jam untuk menciptakan keterampilan bertarung sendiri. Setelah 1 jam, Chen Yuan menciptakan jurus bertarungnya sendiri, jari api kayu kurong, dengan bakat pemahaman 9.000 miliar kali lipat. Jurus bertarung ini dilengkapi dengan kekuatan kemuliaan kering dan kekuatan api aneh. Sekali mengenai lawan, tubuh lawan akan berubah menjadi kayu mati, kekuatan hidupnya akan perlahan menghilang dan layu, lalu langsung terbakar hingga hangus. Chen Yuan memperkirakan bahwa mustahil bagi orang kuat di bawah tingkat ketiga Doseng untuk dapat memblokir gerakan ini. Setelah memahami jurus bertarung tersebut, Ye Kao akhirnya datang ke Akademi Dosen dengan cara yang megah. Akademi Dosen dapat disebut megah.
Begitu Chen Yuan tiba di akademi, dia langsung menarik perhatian banyak siswa. Lihat, itu senior Ye Kao. Kudengar dia dan Luo Xia telah bercerai, jadi apakah aku punya kesempatan? Seorang gadis cantik tiba-tiba berkata dengan mata berbinar. Kudengar Ye Cao itu idiot. Bukankah senior Murong sudah memukulinya sampai mati? Dan ada alasan serta buktinya. Ye Cao mungkin hanya memiliki kekuatan untuk mengubah kuda menjadi roh petarung. Apakah kau juga menyukai itu? Apa salahnya jika semangat bertarung berubah menjadi kuda? Dia adalah putra Kaisar Dou. Akademi Dosen didirikan oleh keluarganya, dan seluruh galaksi dimiliki oleh keluarga mereka. Jangan katakan bahwa dia berada di alam semangat bertarung, bahkan jika dia berada di tingkat pertama alam semangat bertarung. Dia juga menghasilkan banyak uang. Gagasan ini terlalu utilitarian, aku tidak bisa menerimanya, aku hanya menyukai penjahat yang benar-benar tak tertandingi, seperti senior Murong Hao. Jika Ye Cao benar-benar idiot, dia akan sengaja menipu semua orang, bukan hanya karena bakatnya yang buruk, masalahnya adalah dia bahkan tidak memiliki karakter yang baik, yang benar-benar menghina statusnya sebagai putra Kaisar Dou. Jika kamu tidak memiliki karakter yang baik, mengapa kamu peduli tentang itu? Dia tidak menipu perasaanmu. Bahkan jika kamu mengirimkannya ke pintumu, dia mungkin tidak akan menyukaimu. Kamu. Untuk sesaat, banyak siswa yang sedang makan melon berdiskusi dan menunjuk. Pada saat ini, aku melihat seorang wanita cantik dengan tubuh yang lembut, tubuh langsing, temperamen luar biasa, kecantikan nasional, dan kecantikan yang memukau. Dia datang menghampiri Ye Cao dengan tatapan marah di wajahnya. Masih ada beberapa tetes air mata di matanya. Ye Cao, 3 hari yang lalu, kau mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untukmu, dan kau menceraikanku di depan semua guru dan murid di sekolah. Penghinaan ini, aku, Luo Xia, tidak akan pernah melupakannya. Hari ini aku akan memberitahumu, 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menindas gadis muda hingga miskin. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Bab 1873. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Sistem telah mendeteksi reinkarnasi jiwa seorang pria kuat di 3 alam dewa sejati Hongmeng. Nama, Luo Xia. Usia, 18 tahun, usia sebenarnya 1018 miliar tahun. Tinggi, 170 cm. Tingkat kultivasi. Lantai 7 Douzong, tingkat sebenarnya, alam ketiga dewa sejati Hongmeng, yang telah bereinkarnasi kali dan akan segera terbangun. Penampilan saat ini, 9,9 poin, setelah terbangun, 9,999999999 poin. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 10 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Hadiah poin penguatan keberuntungan, 3.000 juta poin. Keterampilan hadiah, 3.000 dunia reinkarnasi dan pemahaman Dao Hati Fana. Sial. Gadis ini sebenarnya reinkarnasi dari dewa sejati Hongmeng. Seperti yang diharapkan dari protagonis takdir, tidak heran dia mengatakan omong kosong seperti mau menindas gadis malang itu. Ye Cao, pria ini seperti raja, dan bahkan reinkarnasi dewa sejati Hongmeng memiliki kontrak pernikahan dengannya. Sayang sekali takdir anak ini tidak cukup kuat, dan dia sama sekali tidak bisa menanganinya. Ngomong-ngomong, bisakah surat cerai itu ditarik kembali? Chen Yuan merasa sedikit emosional di hatinya. Tapi begitulah adanya. Saat ini, aku berlari untuk menjilatnya, dan diperkirakan gadis-gadis lain tidak akan menerimanya. Sebaliknya, itu akan membuatmu lebih jijik. Perlakukan kontrak pernikahan seperti permainan anak-anak. Jika kau bilang ingin bercerai, maka kau bisa bercerai, jika kau bilang ingin berdamai, maka kau bisa berdamai, apa pendapatmu tentang gadis itu? Lagi pula, Luo Xia juga seorang santa dari Lohe, dan dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Meskipun dia tidak sebaik putra Kaisar Dou, dia tidak bisa mempermainkan orang lain, kan? Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa memikirkan cara lain untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ye Cao, kau akhirnya muncul, kukira kau akan bersembunyi seperti kura-kura. Tapi karena kau berani muncul, apakah kau siap menghadapi tantanganku? Hari ini, aku, Murong Hao, akan bertemu denganmu, putra Kaisar Dou, apakah reputasimu sepadan dengan reputasimu? Aku melihat seorang pria berwajah tegas berjalan keluar dari kerumunan. Pakaian yang dikenakannya sederhana dan polos. Namun, temperamennya sangat garang. Dan matanya sesekali tertuju pada Luo Xia, dengan kelembutan yang berbeda.
Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Ye Kao, dia menjadi lebih garang dari sebelumnya. Betapa tajamnya Chen Yuan. Aku melihat sesuatu yang salah dengan mata anak ini sekilas, dan aku takut dia ingin merebut seseorang. Beraninya kau bocah bermain-main di depan patriark. Dalam waktu sesingkat itu, Akademi Dosen telah mengumpulkan puluhan ribu pemakan melon. Ini adalah pengaturan yang disengaja anakmu, kan? Apakah kau ingin mengalahkan putra Kaisar Dou di depan umum, memenangkan hati para wanita cantik, menginjak-injak nama Ye Kao, berpura-pura tangguh, dan pergi begitu saja mulai sekarang? Haha. Chen Yuan dapat melihat pikiran Murong Hao dalam sekejap. Dou Zun yang berusia 21 tahun adalah pria yang kuat. Memang benar bakatnya tak tertandingi, dan aku takut masih banyak petualangan yang akan datang. Jika itu Ye Cao sendiri, gelombang ini mungkin benar-benar akan menjadi tamparan di wajahnya. Tapi sayangnya, hari ini kau menemukan lawan yang salah. Xia, kau tidak perlu marah pada idiot ini. Meskipun dia putra Kaisar Dou, dia hanyalah orang yang licik. Demi mendapatkan peringkat pertama dalam usia, dia terang-terangan menipu. Keberadaan tak tertandingi macam apa Ye Tiandi itu. Bagaimana mungkin ada putra yang tidak berguna sepertimu? Hari ini, aku akan membongkar penyamarannya di depan semua guru dan murid di sekolah, dan membiarkan kalian melihat sampah macam apa yang disebut putra Kaisar Dou ini. Cermin Hao Tian, keluarlah. Aku melihat Murong Hao tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin yang sangat tua. Cermin ini keluar. Tekanan mengerikan dari senjata kekaisaran langsung ditekan. Seberkas cahaya melesat keluar dari cermin, langsung menutupi daun rumput. Cermin Hao Tian adalah senjata tanpa dewa. Meskipun tidak sempurna, ia masih dapat melihat menembus dunia ilusi dan melihat esensi melalui fenomena. Ye Kao, bahkan jika kau mengenakan baju zirah senjata kaisar di tubuhmu, kau tidak bisa melihat tingkat kultivasi spesifikmu saat mencari orang, tetapi di bawah cermin Hao Tian, tingkat kultivasi aslimu akan tak terlihat. Hari ini, dasar bodoh, bersiaplah untuk menunjukkan dirimu. Murong Hao mencibir dengan mulut berkerut. Sungguh. Di bawah tekanan cermin Hao Tian, senjata kekaisaran pelindung tubuh Ye Cao, manik Kaisar Qianlong, secara bertahap terpisah dari tubuhnya. Dan secara otomatis melepaskan lapisan paspor pertahanan. Buntu dengan cermin Hao Tian. Dan saat ini, tanpa rumput daun yang melindungi tubuhnya dengan mutiara Kaisar Qianlong, tingkat kultivasinya yang sebenarnya akhirnya sepenuhnya terungkap di depan para guru dan murid sekolah. Kekuatan suci yang samar perlahan menyapu tubuh Ye Cao. Meskipun paksaannya sangat ringan, tampaknya dia sengaja menahan seluruh napas tubuhnya. Tapi ini jelas Seng Wei tanpa diragukan lagi. Paksaan paling kuat yang secara eksklusif dimiliki oleh pembangkit tenaga Doseng. Jika kau tidak bergerak, kau tamat, dan jika kau bergerak, langit akan runtuh. Pada saat ini, Chen Yuan tersenyum. Dia dengan lembut mengeluarkan cerutu, menyalakannya dengan santai, menghisapnya sedikit, dan menghembuskan kepulan asap. Ternyata aku ingin melihat tingkat kultivasiku, seharusnya aku mengatakannya lebih awal. Aku hanya ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tetapi yang kudapatkan sebagai gantinya adalah tatapan dingin dan keraguan. Berhentilah berpura-pura, saatnya untuk pertarungan. Aku, Ye Cao, putra Kaisar Dou, seorang Doseng bintang 1, apa kau benar-benar ingin menantangku? Murong Hao. Chen Yuan menatapnya. Detik berikutnya, sebuah kekuatan suci yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya. Seolah-olah sepotong besi telah dikeluarkan. Kekuatan suci yang dahsyat ditekan seperti ratusan juta gunung. Lebih dari satu siswa Tianjiao terhimpit di tanah. Beberapa bahkan muntah darah dari mulut. Sebelum sempat bergerak, puluhan ribu Tianjiao dibuat bersujud di tanah hanya karena kekuatan dahsyat itu. Putra Kaisar Dou, sungguh mengerikan. Murong Hao juga berjuang untuk bertahan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi seorang suci petarung? Aku tidak percaya. Pasti kau memiliki senjata sihir lain untuk meningkatkan momentummu, kau tidak bisa menakutiku. Domain Douzun, langit akan membakar kota. Hancurkan itu untukku. Murong Hao tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan di bawah tekanan Doseng, dia menyerang Chen Yuan. Berisik. Serbuan serangga mengguncang pohon, sungguh dahsyat. Telapak Buddha. Chen Yuan menamparnya dengan santai, dan melihat telapak tangan raksasa yang menutupi langit seketika terbentuk di kehampaan. Pohon palem ini menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Dengan satu telapak tangan menekan, seketika itu juga domain Douzun Murong Hao hancur seperti menamparkan nyamuk. Berdarah dari 7 lubang yang ditamparnya, ia terlempar sejauh 500 meter ke dalam tanah. Hanya jejak telapak tangan besar yang tertinggal. Saat itu juga, seluruh tempat menjadi sunyi. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan.
Semua orang tercengang. Ahli Douzun yang hebat, nomor 1 dalam daftar Tianjiao Academy Dosen, bahkan tidak bisa menangkap gerakan Ye Chao. Murong Hao, demi melindungi teman-teman sekelasku, aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Jangan seperti penjahat itu lagi, melukai teman-teman sekelasmu dari belakang, menabur perselisihan, dan mengadu domba. Kalau tidak, akan ada kesempatan lain, tidak akan semudah ini, kau tidak akan tahan dengan amarahku. Kata Chen Yuan dengan ringan. Pada saat ini, semua siswa Akademi Dosen langsung tercerahkan, seolah-olah mereka mengerti sesuatu. Ternyata alasan Ye Kao ingin menyembunyikan kultivasinya bukan karena kultivasinya rendah, tetapi karena terlalu tinggi, karena takut kita akan merasa rendah diri. Sungguh konyol aku mendengarkan rumor dan salah paham tentang Putra Doudi. Ternyata badut itu adalah diriku sendiri. Bab 1874. Murong Hao itu penjahat, dia terlalu menyebalkan. Benar, Ye Chao tidak pernah memprovokasi siapapun selama 3 tahun terakhir sejak masuk sekolah. Sebagai putra Kaisar Dou, dia rendah hati dan sopan, yang patut dipuji. Terlebih lagi, setiap kali Ye Chao bertindak, dia selalu bersikap tenang dan tidak ingin menyakiti teman-teman sekelasnya. Mungkin karena itulah. Sebaliknya, Murong Hao memanfaatkan kesempatan untuk mempertanyakan kultivasi Ye Chao yang sebenarnya, jadi dia hanya mencari masalah. Sekarang sudah waktunya, ini pertarungan, kau sudah ditampar, kau pantas mendapatkannya. Ini adalah tradisi dan warisan keluarga Kaisar Dou. Sungguh mengagumkan. Jika aku adalah putra Kaisar Dou, dan aku masih memiliki kultivasi yang begitu kuat, aku mungkin akan mulai menindas pria dan wanita, tetapi Ye Chao tidak. Itu menunjukkan karakter dan gaya keluarganya. Dalam perbandingan seperti itu, Murong Hao tidak hanya lebih rendah dari Ye Chao dalam kultivasi, tetapi kualitas pribadinya juga mengkhawatirkan. Jangan bicara soal kultivasi, latar belakang keluarga, kekayaan, penampilan, pembawaan, tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Ye Chao. Semua siswa berbicara dan menunjuk. Perubahan gaya bicara yang tiba-tiba. Dari sikap meremehkan dan mempertanyakan di awal, situasinya kini benar-benar terbalik. Beberapa perilaku Ye Chao yang sebelumnya penakut kini berubah menjadi keuntungan. Dan sungguh tak masuk akal. Para pemetik melon ini mulai secara otomatis mengisi otak mereka. Dan Murong Hao, yang terluka parah, sudah merasa malu saat ini. Awalnya, dia datang untuk memberantas pemalsuan, tetapi sekarang dia telah menjadi badut. Sungguh menyedihkan. Wajahnya membengkak. Saat ini, mata Luo Xia tampak kosong. Wajahnya tak percaya. Seluruh tubuhnya tercengang. Ternyata, semua yang dia katakan itu benar. Aku mungkin memang tidak cukup baik untuknya. Dia, Ye Kao, adalah putra Kaisar Dou. Dia memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka, dan dia sendiri adalah sosok yang sangat arogan, sehingga dia dipromosikan menjadi ahli Douseng. Ini sangat langka dalam seluruh sejarah alam Doqi. Bahkan kakek dan orang tuanya, tampaknya, pada usia 18 tahun, mereka gagal menembus alam petarung suci. Dia sudah melampaui tingkat biru dan melampaui tingkat biru. Meskipun kakekku dari keluarga Luo juga seorang Dou, dia hanya memiliki Dou tingkat ketiga, yang jauh tertinggal dari leluhur keluarga Ye. Aku pun sama, tetapi kultivasiku lebih dari selusin tingkat di bawah Ye Kao. Ada perbedaan dunia antara Douzong dan Douseng. Aku benar-benar tidak pantas untuknya. Mata Luo Xia mulai berkaca-kaca. Meskipun apa yang dikatakan Ye Chao 3 hari yang lalu itu buruk. Tapi dia telah membuktikan dirinya. Semua yang dia katakan itu benar. Seorang Douzong tingkat 7, bagaimana mungkin dia pantas untuk Douseng? Alasan mengapa Ye Chao membatalkan pertunangan hanya menunjukkan bahwa dia terlalu tidak berguna. Dia sama sekali tidak layak menjadi istri resmi Ye Chao. Luo Xia. Tingkat kesukaan plus 20. Luo Xia. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Meskipun Ye Chao mengatakan hal-hal yang sangat berlebihan padanya, dan bahkan mempermalukannya di depan umum. Tetapi ketika dia melihat momentum Ye Chao yang luar biasa, dia menekan Murong Hao dengan lambaian tangannya. Hatiku masih terobsesi dengan Ye Chao tanpa terkendali. Ini seperti generasi kedua orang kaya, yang jelas-jelas melakukan beberapa hal yang berlebihan, tetapi pacarnya sangat mentolerirnya. Tetapi jika Diaosi melakukan hal yang sama, kamu akan diblokir bahkan sebelum kamu mulai berdebat. Sebagai putra Ye Kao Doudi, semua orang selalu lebih pengertian dan toleran terhadapnya. Kakak Ye Kao, bolehkah saya menambahkan informasi kontak Anda? Saya ada kelas yoga besok, dan saya ingin meminta saran Anda. Junior Ye Kao, saya berlatih ki bertarung atribut air, dan Anda berlatih ki bertarung atribut kayu. Air menyehatkan kayu, dan ki bertarung kita dapat saling melengkapi.
Mengapa Anda dan kakak senior tidak berlatih bersama? Kakak Yekao, saya sangat mengagumi Anda, bolehkah saya mentraktir Anda makan malam? Apakah makananmu serius? Aku bahkan tidak ingin mengganggumu. Kakak Yechao, bolehkah saya mendiskusikan keterampilan bertarung dengan Anda? Saya punya beberapa pertanyaan yang tidak saya mengerti, dan saya ingin meminta saran Anda. Sekumpulan perempuan licik. Luo Xia melihat Ye Chao sangat populer di kalangan perempuan. Tiba-tiba giginya gatal karena marah. Ye Chao baru saja memutuskan pertunangannya, kalian para perempuan licik tidak bisa menahan diri untuk menerkamnya, kan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Chao adalah milikku, bahkan jika kau menceraikanku, dia tetap milikku. Kau tidak ingin memilikinya. Keinginan posesif yang kuat tiba-tiba muncul di hati Luo Xia. Meskipun dia merasa mungkin tidak pantas untuk Ye Chao, dia lebih baik daripada kalian para penggemar yang vulgar, kan? Kalian semua bisa bermain liar, kenapa aku tidak bisa? Dasar bodoh, bolehkah aku berbicara denganmu? Tanya Luo Xia. Ayo pergi. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chen Yuan mengangguk. Dia mendorong sekelompok gadis menjauh. Berjalan di depan Luo Xia, keduanya berjalan berdampingan, di bawah naungan Akademi Dosen. Daun rumput. Xia. Keduanya berbicara bersamaan. Kau bicara duluan. Kau bicara duluan. Baiklah, biar kukatakan duluan, Ye Chao, apakah kau benar-benar tidak pernah menyukaiku? Luo Xia menatap mata Ye Chao dan bertanya dengan serius. Tentu saja Ye Chao menyukaimu, hanya saja. Hanya apa? Karena kau menyukaiku, mengapa kau memutuskan pertunangan denganku? Mata Luo Xia berbinar, dan dia buru-buru bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir bahwa jika kau benar-benar mencintai seseorang, kau seharusnya tidak membatasinya karena belenggu pernikahan. Terakhir kali aku melihatmu dan Murong Hao berjalan bersama, mengobrol dan tertawa, aku berpikir, gadis kecil ini, mungkin aku tidak menghormati pendapatmu dari awal sampai akhir. Mungkin kau seharusnya punya kesempatan untuk memilih sendiri, daripada bersama seseorang yang tidak kau cintai demi 2 pernikahan. Jadi, saat Chen Yuan mengatakan ini, dia ragu-ragu untuk berbicara. Tapi maksudnya telah tersampaikan dengan jelas. Luo Xia mendengar kata-kata itu. Segera tersenyum, puji. Jadi, kau cemburu. Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan Murong Hao, aku sama sekali tidak menyukainya, hanya saja dia sering mencari alasan untuk mendekatiku dengan sengaja. Aku tidak menyangka karena kejadian ini, akan ada kesalahpahaman yang tidak perlu antara kau dan aku. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga jarak darinya di masa depan, dan aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepadanya lagi. Aku akan menjaga jarak dari laki-laki lain, jadi kau bisa tenang. Xia, kau sangat baik. Aku sudah menyesali apa yang kulakukan padamu. Aku mengatakan banyak hal yang menyakitimu. Aku berharap bisa menarik kembali kata-kataku. Seharusnya aku tidak menulis surat cerai hanya karena impulsif, tapi mungkin karena terlalu peduli malah menimbulkan kekacauan. Chen Yuan langsung larut dalam suasana hati yang penuh kasih sayang. Hal ini membuat Luo Xia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini adalah kesalahan Murong Hao, jika dia bukan penghalang, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman antara dia dan Ye Chao. Mengapa orang ini begitu licik? Bahkan sampai menghancurkan perasaan orang lain. Saudara Ye Chao, ini surat cerai yang kau berikan padaku. Akan kubakar sekarang. Seandainya kejadian ini tidak pernah terjadi, pertunangan kita masih berlangsung. Bab 1875. Luo Xia. Tingkat kesukaan plus 30. Luo Xia. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini adalah 90 poin. Ketika kesalahpahaman diklarifikasi, tingkat kesukaan gadis itu meningkat 60 poin. Dalam sekejap, tingkat kesukaannya melonjak hingga 90 poin. Chen Yuan tidak menyangka bahwa hanya beberapa kata bujukan akan menghasilkan efek yang luar biasa. Tampaknya petunjuk yang diberikan sebelumnya sangat tepat. Jika aku ditampar hari ini, akhirnya mungkin tidak akan senyaman ini. Xia, terima kasih. Aku tidak menyangka kau begitu perhatian. Kalau aku ingat, besok adalah ulang tahunmu. Aku punya hadiah ulang tahun untukmu. Chen Yuan menggosok setrika dan berkata, Kau masih ingat ulang tahunnya. Luo Xia berkata dengan wajah manis dan malu-malu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, entah kenapa ada perasaan berdebar di hatiku. Ye kau sepertinya belum pernah selembut dan sebaik ini sebelumnya. Tentu saja aku ingat. Ayo, aku akan mengantarmu memilih hadiah. Setelah beberapa saat, Ye Chao membawa Luo Xia ke paviliun harta karun terbesar di dekat kampus. Paviliun harta karun ini khusus menjual harta karun tingkat atas dengan berbagai atribut.
Kudengar ada juga harta karun suci dan harta karun kaisar yang dijual. Di seluruh medan bintang dewa pertempuran, tidak banyak toko yang menjual artefak suci dan artefak kekaisaran. Umumnya ada latar belakang yang kuat di balik industri semacam ini. Chen Yuan memutuskan untuk memilih hadiah termahal untuknya. Sekalian saja, ia juga memberikan hadiah berupa emas yang dijilat anjing. Begitu ia masuk ke paviliun harta karun, pengurus paviliun harta karun memimpin ratusan karyawan, dan segera menyambutnya dengan hormat. Ye Zong melihat Tuan Muda, mengapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu ketika datang, dan para bawahan harus membersihkan tempat terlebih dahulu, agar Anda dapat memilih dengan tenang. Ah, apakah paviliun harta karun ini milik keluarga saya? Tanya Chen Yuan dengan wajah bingung. Tuan Muda, apakah Anda lupa bahwa paviliun harta karun adalah salah satu milik ibu Anda? Paviliun harta karun kami memiliki total 3.000 juta cabang, tersebar di seluruh galaksi Dewa Perang, dan umumnya hanya menjual harta karun kelas atas yang digunakan oleh para ahli tingkat Daozong ke atas. Namun, ini hanyalah cabang yang sangat kecil dari keluarga Ye. Wajar jika Anda tidak mengingatnya. Kata Ye Zong dengan ekspresi mengerti. Begitu kata itu keluar, Chen Yuan langsung disambar petir. Luo Xia juga semakin takjub dengan kekuatan besar dan kekayaan luar biasa keluarga Ye Kao. Sebagai tuan muda paviliun harta karun, Ye Kao bahkan tidak tahu bahwa itu adalah miliknya sendiri. Terlihat jelas bahwa industri keluarga Ye terlalu banyak untuk dihitung. Luo Xia. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 91 poin. Jadi begitu, kalau begitu keluarkan harta karun termahal di toko ini, aku ingin memberikannya kepada Xia. Tuan muda, Nona Xia, silakan ikuti saya. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke ruang VIP Super Pavilion Harta Karun. Tuan muda, harta karun termahal di toko kami saat ini adalah pedang ilahi Benlei. Pedang ini ditempa secara pribadi oleh seorang petarung kuat dengan atribut petir. Terbuat dari baja petir 9 hari dan telah ditempa selama 500 tahun sebelum disempurnakan. Pada hari pedang ini selesai, langit akan runtuh, dan seluruh dunia akan berubah menjadi medan petir tak terbatas. Pedang Dewa Petir ini dapat memotong matahari, bulan, dan bintang, serta dapat memicu petir ilahi 9 langit. Kekuatannya sangat menakjubkan. Harga pasar saat ini adalah 8.000 triliun koin Do. Ini adalah harta karun toko kami. Kebanyakan orang tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Ye Zong memperkenalkannya dengan sangat profesional. Bagus. Kebetulan kultivasi Xia adalah elemen petir, jadi saya akan memberinya pedang ilahi pengendali petir. Gesek kartu Anda. Tuan muda, Anda datang ke toko saya untuk membeli barang. Semua harta karun gratis. Presiden telah menjelaskan bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, cukup sebutkan nama Anda dan Anda tidak perlu menggesek kartu Anda. Bagaimana Anda bisa menghabiskan uang untuk membeli barang Anda sendiri? Chen Yuan terdiam. Dia agak membenci identitasnya sebagai generasi kedua yang kaya. Mengapa Anda benar-benar ingin mendapatkan emas yang dijilat anjing, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya? Sialan. Kalau begitu saya harus menggesek kartu saya. Tuan muda, jangan mempermalukan kami para pekerja migran. Anda harus membayar pajak dan biaya ke kuil Hongmeng setelah menggesek kartu Anda. Itu tidak sepadan. Saudara Ye Kao, pedang suci Benlei ini terlalu mahal. Saya adalah sekte petarung, bagaimana saya bisa menggunakan senjata kekaisaran tingkat 9, jangan sia-siakan. Kata Luo Xia ragu-ragu. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai Benlei Excalibur. Namun sebagai hadiah ulang tahun, kau malah memberikan semua senjata kekaisaran tingkat 9. Ini terlalu berlebihan. Artefak kaisar tingkat 9 jelas merupakan harta karun sekte lain. Meskipun latar belakang keluarganya tidak buruk, dia tidak pernah menyita hadiah seberharga ini. Tidak apa-apa, toh gratis, harga barangmu sendiri pasti digembungkan, jangan terlalu serius. Kau tunangan keluarga Yeku, jadi hadiah kecil apa ini? Chen Yuan melambaikan tangannya. Benlei Senjian, berikan. Roshia. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 92 poin. Keluar dari paviliun harta karun. Ye Kao datang ke paviliun Danchen, yang terbesar di dekatnya. Ye Dan bergabung dengan tuan muda. Pelayan paviliun Danchen segera datang untuk menyambutnya. Bukankah paviliun Danchen ini juga milik keluargaku? Tepat sekali. Tuan muda, silakan masuk. Pil jenis apa yang diinginkan tuan muda? Katakan saja. Paviliun Danchen kami memiliki tim alkemis terbaik di seluruh alam dewa, dan ada juga seorang kaisar dan yang tinggal di kota ini secara pribadi. Kaisar dan Ye Guzu adalah pamanmu, dan juga presiden persekutuan Master Alkimia. Presiden tidak memiliki anak dan sangat menyayangimu. Pil apapun yang kau inginkan, ambil saja.
Apakah ada pil yang menembus dari alam Douzong ke alam Douzun? Tanya Chen Yuan. Ya, ada sekitar 36 jenis ramuan seperti itu. Pilih semua kategori saya, dan Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, Tuan Muda. Kalau begitu, siapkan 100 eksemplar semua pil, dan saya akan mengemasnya dan membawanya pergi. Baik, Tuan Muda. Luo Xia. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 93 poin. Pada saat ini, Luo Xia, entah mengapa, tiba-tiba merasa bahwa pesona Ye Chao telah meningkat pesat. Ada perasaan yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sepertinya ketika dia berada di Akademi Dosen, dia tidak pernah menunjukkan pesonanya dalam hal ini. Semua orang tahu bahwa dia adalah putra Kaisar Dou. Tapi dia tidak memiliki konsep yang sangat jelas tentang putra Doudi. Aku hanya berpikir dia juga memiliki satu hidung dan dua mata. Juga seorang siswa. Ada juga banyak pertanyaan yang tidak aku mengerti. Makan dan minum juga. Tidak ada yang terlalu istimewa tentang itu. Dan kantin Akademi Dosen, termasuk pengajaran, gratis. Hal ini benar-benar membuktikan kekuatan sejati Ye Chao sebagai putra Kaisar Dou. Bahkan orang-orang mengira dia tidak lebih dari itu. Namun, ketika Ye Chao benar-benar menunjukkan kehebatannya dan keluar dari akademi, Anda akan tahu betapa populernya dia sebagai putra Kaisar Doudi. Ayo pergi. Xia, aku akan mengajakmu membeli beberapa pakaian cantik. Ye Chao berbalik dan membawa Luo Xia ke toko pakaian kelas atas. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah milik keluarga Ye. Chen Yuan terdiam. Maafkan aku, Xia. Awalnya aku ingin menghabiskan uangku sendiri untuk membelikanmu beberapa hadiah ulang tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa hampir seluruh planet ini dimiliki oleh keluarga Ye. Ini sama sekali tidak mencerminkan ketulusanku padamu. Lain kali ketika aku pergi ke planet lain, aku akan memilihkan lebih banyak hadiah untukmu. Bab 1876. Setelah seharian berbelanja gila-gilaan, Luo Xia, seorang gadis sederhana, akhirnya merasakan pesona unik Ye Chao. Dia dulu menyukai Ye Chao karena menurutnya Ye Chao tampan dan berbakat. Kebetulan mereka berciuman lagi. Dia sendiri tidak keberatan. Secara halus, Ye Chao dianggap sebagai miliknya. Tapi cinta di hatinya sebenarnya tidak banyak. Dia hanya merasa itu baik-baik saja. Ketika Ye Chao memutuskan pertunangan 3 hari yang lalu, meskipun dia sedikit kecewa, dia lebih marah. Dia merasa dirinya tidak lebih buruk dari Ye Chao, dan Ye Chao saat itu sedang menghadapi berbagai berita negatif. Bakat dan kultivasi Ye Chao bahkan lebih dipertanyakan. Namun dalam kasus ini, dia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan Ye Chao, dan bahkan secara terbuka membela reputasi Ye Chao. Tetapi setelah dia melakukan ini, alih-alih berterima kasih padanya, Ye Chao memarahinya di depan umum, bahkan menulis surat cerai, dan menceraikannya. Yang dia rasakan hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan yang tak tertandingi. Aku bahkan tidak membencimu, tapi kau malah mulai membenciku. Kenapa? Apa aku, Luo Xia, tidak cukup baik untukmu? Dasar orang buta. Luo Xia tentu saja tidak percaya. Setelah hal seperti ini terjadi, bukan hanya reputasinya sendiri yang akan tercoreng, tetapi seluruh klan di belakangnya pun akan terhina dan dipermalukan. Dia menahan diri selama 3 hari penuh. Baru kemudian dia akhirnya bertemu lagi dengan Luo Xia. Tentu saja, dia sangat dirugikan selama periode ini. Dia tidak menyangka semuanya akan terselesaikan hari ini. Ye Chao juga meminta maaf padanya. Intinya, dia menemukan bahwa Ye Chao jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Terlepas dari latar belakang keluarga, kultivasi, bakat, penampilan, pembawaan, semuanya sempurna. Ada banyak hal, ternyata kau akan menyesal setelah kehilangannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Ye Chao benar. Dia benar-benar tidak berhak memilih dirinya sendiri sejak kecil. Ciuman bayi antara dia dan Ye Chao telah terjalin sejak kecil. Jadi dia tidak merasakan betapa hebatnya identitas putra Kaisar Dou. Yang benar-benar dia hargai bukanlah statusnya, melainkan kemampuannya sendiri. Dia pernah mengatakan ini kepada Ye Chao sebelumnya. Saat itu, Ye Chao benar-benar mempercayainya. Jadi, untuk membuktikan dirinya di depan orang yang disukainya, si idiot yang tidak memiliki rumput daun, itu benar-benar tidak pernah menunjukkan kemampuannya di depan Luo Xia. Untuk waktu yang lama, hubungan antara Luo Xia dan Ye Chao hanya bisa berkembang sampai pada titik di mana mereka tak terpisahkan. Tidak mampu membuat terobosan yang berarti. Ini mungkin juga menjadi duri di hati mereka berdua. Pada suatu saat, Luo Xia merasa bahwa Murong Hao tampaknya lebih mengenalnya daripada Ye Chao. Lebih tahu tentang apa yang disukainya. Lebih mudah juga untuk berbicara dengannya.
Perasaan ini tidak ada pada rumput daun. Jika dibiarkan begitu saja, mungkin bahkan jika Ye Chao tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan perceraian, suatu hari nanti, dia akan melakukannya. Hanya saja Ye Chao mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Atau membiarkannya mencapai terobosan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menerimanya. Sampai setelah perceraian. Baru kemudian dia menyadari bahwa keluarga telah mengatur segalanya untuknya dengan cukup baik. Jika dia memilih sendiri, 100% tidak sebaik pengaturan keluarga. Visinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan visi leluhur keluarga. Setelah kejadian ini, aku semakin menyadari bahwa Ye Chao benar-benar pasangan hidup terbaik yang bisa kupilih, dan sepertinya aku benar-benar menyukainya. Tidak semua pernikahan keluarga hanya untuk keuntungan. Faktanya, orang yang kunikahi jauh lebih dapat diandalkan daripada orang yang kutemukan sendiri. Saudara Ye Chao, selamat malam. Luo Xia tertidur dengan nyenyak. Ternyata perasaan tidak dibatalkan pernikahannya begitu menyenangkan. Hari ini, berita tentang Ye Chao, putra Kaisar Doudi, yang berhasil menembus ranah Doseng. Langsung menggemparkan seluruh jaringan. Bukan hanya Tianjiao Akademi Dosen yang tak terhitung jumlahnya yang membicarakannya. Bahkan di jaringan Galaksi Douki, ada diskusi yang hangat. Lihat, Ye Chao telah menjadi nomor 1 di daftar Tianjiao Akademi Dosen. Badut Murong Hao itu terdesak. Orang ini dengan berani mengatakan sebelumnya bahwa putra Kaisar Dou adalah sampah, tetapi dia masih terlalu muda. Ayahku Doudi, ibuku Doudi, kakekku Doudi, dan pamanku Dandi. Bagaimana mungkin putra kebanggaan keluarga seperti ini menjadi orang yang tidak berguna? Sungguh lelucon. Mungkin karena iri hati. Karena tahu latar belakang keluargaku rendah, aku ingin menggunakan kekuatanku untuk menekan kelemahan orang lain. Siapa sangka mereka sama sekali tidak punya kelemahan, dan mereka menghancurkannya dalam hitungan menit. Badut yang suka melompat-lompat seperti ini, sungguh memalukan. Aku tertawa terbahak-bahak, Ye Chao bahkan tidak mau bernegosiasi dengannya, kan? Kalau tidak, sebagai putra Kaisar Dou, tidak mudah menyuruh Murong Hao menghilang hanya dengan mengatakan sesuatu secara sembarangan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Murong Hao menyeret tubuhnya yang terluka parah, menonton berita di monitor, lukanya langsung terbuka. Bajingan, kau mempermainkanku. Tidak masuk akal, Ye Chao, rasa malu hari ini, aku, Murong Hao, akan membalasnya 100 kali lipat. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harga yang 100 kali lebih buruk daripada milikku. Murong Hao menggeram dengan mata jahat. Dia menekan amarah di hatinya. Dengan cepat meminum pil dan mulai memulihkan diri dari lukanya. Setelah pertempuran kemarin, reputasiku di akademi mungkin sudah buruk. Jika kau ingin membuktikan dirimu lagi dan mengalahkan Ye Chao, kau tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Bahkan jika aku memiliki warisan Kaisar Dou kuno, setidaknya akan membutuhkan 10 tahun untuk menembus alam Doseng. Aku tidak bisa bersaing dengan tingkat kultivasiku, tapi aku sudah memurnikan 5 jenis api langit dan bumi, dan pencapaianku sebagai seorang alkemis sebanding dengan alkemis lainnya. Konferensi alkemis bintang dewa pertempuran akan segera dibuka. Selama aku bisa memurnikan pil Douki tingkat suci, aku pasti akan memenangkan kejuaraan dalam sekali serang, menggemparkan dunia, dan menjadi tamu dari semua sekte besar. Aku percaya bahwa status alkimiaku yang berusia 21 tahun sudah cukup untuk menarik perhatian keluarga Lohe, dan itu juga bisa membuat Xia memandangku dengan kagum. Murong Hao berpikir dengan percaya diri. Dia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya lagi. Seorang suci alkimia sudah cukup untuk membuat banyak santo petarung memperlakukannya dengan sopan. Belum lagi Dan Seng yang masih muda. Pasti akan ada kesempatan untuk naik ke kaisar dan di masa depan. Setelah pulih dari cedera, Murong Hao segera berlari ke kamar tidur Luo Xia. Mereka telah sepakat sebelumnya bahwa mereka akan pergi bersama untuk mencari ramuan tipe petir. Demi menepati perjanjian, Murong Hao tidak mempedulikan lukanya, jadi dia berlari dengan tergesa-gesa. Xia, ini aku, senior Murong, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita akan memetik rumput roh petir bersama. Murong Hao, jangan datang kepadaku lagi nanti, aku takut Ye Chao akan salah paham. Luo Xia berkata dengan acuh tak acuh. Kau, Xia, bukankah kau dan Ye Chao sudah bercerai? Mengapa kau begitu peduli padanya? Ye Chao dan aku sudah berdamai, dan pertunangan telah dilanjutkan. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah kata-kata marah. Aku tidak ingin kau menghancurkan hubungan kami. Aku sangat linglung tadi sehingga terpengaruh oleh kata-katamu. Aku tidak menyadari bahwa kau sengaja mendekatiku dengan motif tersembunyi. Cepat pergi dari sini, aku tidak akan menyukaimu. Kata-kata acuh tak acuh Luo Xia seketika membuat Murong Hao merasa seperti disambar petir. Pikirannya meledak. Tidak. Xia,
dengarkan penjelasanku. Pergi. Murong Hao sangat marah hingga ia menyemburkan seteguk darah di tempat. Bab 1877. Luo Xia. Apa kau benar-benar begitu kejam? Aku akan membuktikan padamu bahwa aku, Murong Hao, tidak lebih buruk dari Ye Chao. Suatu hari nanti, kau akan menyesalinya. Murong Hao meraung dengan wajah garang. Ketika dia menembus alam Daudi di masa depan, dia pasti akan membalas rasa malu hari ini 100 kali lipat. Ayolah, kau masih pemula, dan kau berani dibandingkan dengan putra Kaisar Daudi, kau begitu pilih-pilih. Hahaha, pandang dia seperti anjing, atau anjing penjilat. Orang-orang yang makan melon tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Murong Hao ini benar-benar di luar kendalinya. Siapa yang memberimu keberanian untuk dibandingkan dengan putra Kaisar Daudi? Tidak apa-apa jika Leaf Grass hanyalah sampah. Tapi mereka telah menembus alam petarung suci. Apakah kau tahu apa konsep Doseng itu? Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di masa lalu, tidak ada seorang pun di masa depan, dan yang pertama di dunia. 10 hari kemudian, pertarungan bintang dewa, kompetisi alkemis global, resmi dibuka. Hari ini juga merupakan periode penilaian tahunan penting dari persekutuan Master Alkimia. Tak terhitung banyaknya jenius alkimia dalam sejarah, semuanya menjadi terkenal di konferensi alkimia, dan telah dilatih oleh sekte-sekte besar sejak saat itu. Ikan mas melompati gerbang naga, mencapai langit dalam satu langkah, melintasi kelas, dan menjadi kelas atas. Alkemis adalah profesi yang sangat populer. Pada dasarnya, setiap biksuki pertempuran membutuhkan pasokan pil untuk mempercepat peningkatan basis kultivasinya. Selama keterampilan alkimia Anda bagus, Anda tidak akan terlalu buruk. Jika itu adalah alkemis papan atas, itu bahkan lebih dihormati. Pil yang dimurnikan oleh alkemis terkenal pada dasarnya langka. Alkemis di alam Douki dibagi menjadi 10 peringkat, alkemis peringkat pertama, alkemis peringkat kedua, alkemis hebat peringkat ketiga, sekte alkimia peringkat keempat, sekte alkimia hebat peringkat kelima, raja alkimia peringkat keenam, kaisar alkimia peringkat ketujuh, master alkimia peringkat kedelapan, santo alkimia peringkat kesembilan, kaisar alkimia peringkat ke-10. Mereka yang berani berpartisipasi dalam konferensi alkimia global pada dasarnya adalah orang-orang dengan dua keterampilan. Jika Anda tidak memiliki teknologi ini, Anda akan mempermalukan diri sendiri jika terus maju. Hari ini, Murong Hao telah pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya. Dia bahkan berdiri setelah terjatuh. Cedera serius ini tidak hanya mencegahnya jatuh ke akar penyakitnya, tetapi juga membuatnya sepenuhnya menyerap kekuatan pil kaisar di dalam tubuhnya. Hanya dalam 10 hari, kultivasinya mengalami peningkatan yang luar biasa. Ia langsung menembus tingkat ke-10 Dozun. Hanya selangkah lagi, ia dapat memasuki alam para suci petarung. Setelah basis kultivasinya menembus level tersebut, Murong Hao langsung pergi ke persekutuan Master Alkimia untuk penilaian. Dari Sekte Alkimia Agung peringkat kelima, ia telah lulus ujian Raja Alkimia peringkat ke-6, Kaisar Alkimia peringkat ke-7, Yang Mulia Alkimia peringkat ke-8, dan Bijak Alkimia peringkat ke-9. Pada akhirnya, pil suci bintang 7 tingkat 9 dimurnikan. Pil suci. Berusia 21 tahun itu langsung mengejutkan asosiasi alkimia global. Bahkan mengejutkan seluruh galaksi Dewa Perang. Sekte-sekte teratas di ratusan ribu planet mengirimkan undangan kerjasama kepada Murong Hao satu demi satu. Tiba-tiba, Murong Hao, yang reputasinya sudah busuk, berbalik arah dengan kuat. Ia sekali lagi menjadi orang penting di Akademi Dosen. Lagi pula, memang tidak perlu menyinggung pil suci berusia 21 tahun. Mungkin suatu hari nanti, kau akan meminta orang lain untuk membuat alkimia. Dan Seng adalah makhluk yang sangat langka. Sudahkah kau dengar? Murong Hao telah berpartisipasi dalam kompetisi alkimia global. Alkemis berusia 21 tahun itu sungguh menakutkan. Di antara generasi alkemis muda, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Jangan bicara tentang generasi muda, bahkan generasi master alkimia yang lebih tua pun, aku khawatir mereka tidak bisa memurnikan pil suci tingkat 9 bintang 7. Alkimia Tianqi seharusnya bisa, tetapi alkimia Tianqi berusia lebih dari 800 juta tahun, sungguh aku tidak tahu bagaimana Murong Hao berkultivasi, tetapi pada usia 21 tahun, keterampilan alkimianya sama canggihnya dengan alkimia Tianqi yang berusia 800 juta tahun, sungguh luar biasa. Murong Hao kemungkinan besar telah mendapatkan warisan alkimia kaisar. Konon, setelah kematian alkimia kaisar, dia dapat menyegel wawasan dan pengalaman alkimianya selama 1 miliar tahun di dalam alkimia kaisar. Setelah alkimia kaisar disempurnakan, dia dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman selama 1 miliar tahun, sulit untuk tidak menjadi Grandmaster generasi berikutnya. Tidak heran Murong Hao begitu pemberontak sehingga bahkan putra Kaisar Do berani menyinggungnya.
Ternyata petualangannya sendiri juga sangat luar biasa, dan prospek masa depannya tak terbatas. Konferensi alkimia tahun ini, saya rasa Murong Hao pasti akan memenangkan juara pertama. Untuk sesaat, banyak orang yang membicarakannya. Sepertinya semua orang telah melupakan bagaimana semua orang mencemooh Murong Hao setelah kekalahannya 10 hari yang lalu. Benar saja, orang-orang yang makan melon tidak memiliki pendirian yang teguh. Tepat pada saat ini, Murong Hao tiba-tiba memanggil Ye Chao secara terbuka. Ye Chao, apakah kau berani bersaing denganku dalam alkimia? Kudengar pamanmu Ye Guzu adalah kaisar alkimia generasi penerus. Sebagai putra keluarga kaisar alkimia, kau tidak tahu berapa banyak teknologi alkimia yang kau warisi dari pamanmu. Aku, Murong Hao, berpikir bahwa latar belakang keluargaku tidak sebaik milikmu, tetapi dalam hal alkimia, kau tidak akan pernah bisa mengejarku seumur hidup ini. Murong Hao ini mungkin telah terjebak di balik pintu. Bahkan di situs Dou Sensing, secara terbuka menantang Ye Chao. Dan menemukan beberapa alasan muluk untuk memaksa Ye Chao yang berasal dari keluarga kaisar dan fokus pada kekuatanmu dan bandingkan dengan apa yang tidak dikuasai orang lain. Orang ini tidak ingin kehilangan muka karena menginjak rumput. Benar saja, kecemburuan membuat orang gila. Sialan. Tindakan senior Murong agak kurang ajar. Dia sendiri adalah seorang bijak alkimia, dan semangat bertarungnya tidak sebaik yang lain, jadi dia memaksa orang lain untuk membandingkan alkimia. Itu tidak adil. Ye Chao tidak seperti itu. Seorang alkemis. Pernyataan ini salah. Kata-kata senior Murong sebenarnya tidak salah. Kaisar Ye Guzu tidak memiliki anak. Lebih tepatnya, Ye Chao dapat dianggap sebagai pewaris kaisar alkimia. Dia masih tuan muda Paviliun Danchen. Jika dia tidak tahu cara membuat alkimia, tidak masuk akal. Itu tergantung pada apakah Ye Chao berani bertarung. Meskipun Murong Hao jelas menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, Ye Chao memang lebih rendah darinya dalam hal alkimia. Seorang alkemis berusia 21 tahun, siapa yang bisa dibandingkan dengan ini? Sepertinya Ye Chao ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Murong Hao dalam gelombang pertarungan ini. Tepat ketika banyak orang di internet membicarakannya, Ye Chao tiba-tiba menjawab, "Kau yakin mau bersaing denganku dalam alkimia?" "Tidak apa-apa. Aku janji, kalau kau kalah, beranikah kau bertaruh?" Kenapa kau tidak berani? Ini yang kau katakan, jangan mengingkari janji saat waktunya tiba. Gelombang olok-olok ini langsung menimbulkan kehebohan di seluruh dunia. Taruhannya terlalu tinggi. Apakah anak muda memainkan permainan sebesar ini secara spontan? Salah satunya adalah danseng termuda dalam sejarah. Salah satunya adalah putra Kaisar Dou. Ini. Ye Chao masih impulsif, dia adalah putra Kaisar Dou, di masa depan. Selama dia mau, dia bisa memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya, menggunakan sisa hidupnya yang bahagia untuk bersaing dengan Murong Hao dalam alkimia, keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Lagi pula, anak muda tidak tahan dengan sedikit agresivitas, dan si pemuda ini akan sangat menderita. Saudara Ye Chao, mengapa kau ingin bersaing dengan Murong Hao dalam alkimia, dan bahkan jika kau bersaing dalam alkimia, kau tidak perlu menggunakan metode taruhan seperti itu. Jika kau kalah, apa yang harus kulakukan? Luo Xia buru-buru menemui Ye Chao, dan berkata dengan wajah sedih. Bab 1878. Jangan khawatir, kau tidak akan kalah, kata Chen Yuan dengan tenang. Tapi kakak Ye Chao, Murong Hao, dia adalah seorang bijak alkimia, dia bisa memurnikan ramuan suci tingkat 9, jalan alkimia menjadi semakin rumit seiring berjalannya waktu, dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam alkimia, dan dia belum mengumpulkannya dalam waktu lama, kan? Mungkin ada peningkatan kualitas dalam waktu singkat. Luo Xia menjadi semakin cemas saat berbicara. Jika Ye Chao kalah dan memenuhi janjinya, bukankah dia akan menjadi janda ketika menikah dengan Ye Chao di masa depan? Ye Chao terlalu impulsif. Dia hanya seorang bijak pil, bukankah cukup dengan tangan kosong? Meskipun aku hanya tahu sedikit tentang alkimia, tetap saja sangat mudah untuk mengalahkan Murong Hao. Chen Yuan menyerang balik Peri Danyin. Belum lagi Peri Danyin telah mencapai puncak dewa sejati kekacauan, dia hanya selangkah lagi untuk membuktikan jalan dengan dan menembus alam dewa sejati asal mula. Sekalipun ia hanya mengandalkan ranah persepsinya sendiri, pemahamannya tentang jalan alkimia benar-benar berbeda. Keadaan tertinggi dari jalan alkimia adalah alkimia ke alam semesta. Ia bahkan dapat memurnikan alam semesta, jadi jika ia dapat memurnikan pil, ia dapat melakukannya dengan tangannya sendiri. Adapun kendali Murong Hao yang membanggakan atas api aneh, itu bahkan lebih rumit di hadapan Chen Yuan. Tapi, Xia, percayalah padaku, aku tidak akan kalah. Segera, kompetisi global alkemis resmi dibuka.
Berpartisipasi dalam kompetisi global alkemis sangat berbeda dari bertarung dalam kompetisi seni bela diri. Permainan ini tidak memerlukan duel 2 lawan 2. Sebaliknya, semua kontestan akan mengikuti ujian secara seragam. Babak pertama terlebih dahulu. Di area kompetisi tempat Anda berada, akan ada anggota Serikat Alkimia yang akan memberi Anda pertanyaan ujian alkimia khusus. Kira-kira dalam waktu yang ditentukan, ramuan tingkat 3 dimurnikan di tempat. Setiap kontestan dapat mengambil 3 jenis pil penilaian dengan cara mengundi. Anda hanya perlu memilih jenis ramuan apapun dan berhasil memurnikannya untuk maju ke babak berikutnya. Babak kedua pemurnian adalah ramuan tingkat 4. Babak ketiga pemurnian adalah ramuan tingkat 5. Babak keempat pemurnian adalah ramuan tingkat 6. Babak kelima pemurnian adalah ramuan tingkat 7. Babak keenam pemurnian adalah ramuan tingkat 8. Begitulah seterusnya, putaran demi putaran, dan setiap putaran memiliki paling banyak 3 kesempatan untuk menyempurnakan alkimia. Jika gagal menyempurnakan alkimia 3 kali, Anda akan langsung tereliminasi. Dengan performa yang hampir sempurna, Murong Hao berhasil melaju ke final. Setiap kali ia memenangkan soal ujian, ia akan memilih untuk menyempurnakan pil yang paling sulit, dan semuanya berhasil disempurnakan sekaligus. Terlebih lagi, waktunya paling singkat, dan kualitas pilnya paling tinggi. Hampir tidak ada yang salah. Bahkan para penguji merasa malu. Konferensi alkimia ini akan berlangsung selama 1 bulan. Selama periode ini, semua bahan alkimia yang dibutuhkan oleh semua peserta akan disponsori oleh penyelenggara paviliun dan Chen secara gratis. Namun, semua ramuan yang disempurnakan melalui penilaian menjadi milik paviliun dan Chen. Pada poin ini, sebelum para alkemis berpartisipasi dalam kompetisi, mereka akan menandatangani perjanjian. Oleh karena itu, aturan permainan seperti itu dapat dipahami. Pada awalnya, biarkan semua alkemis memulai dari pil tingkat rendah, untuk mencegah pemborosan sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, sejumlah besar pil dapat dipanen secara gratis untuk paviliun dan Chen. Meskipun pemborosan bahan tidak dapat dihindari, itu bukanlah kerugian darah. Pada hari ketiga kompetisi, Murong Hao langsung memasuki babak final, dan dia sudah mulai memurnikan ramuan tingkat 9. Untuk memastikan kemenangan nomor 1. Kali ini dia ingin memurnikan ramuan pemecah peringkat teratas di antara 9 ramuan. Pil pemecah suci dapat membantu pembangkit tenaga tingkat 10 Douzun menembus alam Douseng. Itu juga dapat membantu para santo petarung untuk menembus 1 tingkat. Ramuan ini sangat sulit dimurnikan, dan prosesnya sangat rumit. Setidaknya dibutuhkan 10 hari 10 malam untuk memurnikannya. Bahan-bahannya juga sangat sulit ditemukan. Tetapi untungnya, paviliun dan Chen menyediakannya secara gratis kali ini. Setelah dia berlatih memecah pil suci, dia pada dasarnya akan menjadi alkemis nomor 1 dalam kompetisi alkimia tahun ini. Pada saat ini, Ye Chao yang bertaruh dengan Murong Hao. Setelah belajar di rumah selama 3 hari penuh tentang pengetahuan ki bertarung dan alkimia, dia akhirnya keluar. Bagaimanapun, masih ada perbedaan tertentu antara bertarung menggunakan alkimia ki dan memcultivating immortal. Meskipun jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama, perbedaan sekecil apapun bernilai ribuan mil. Menggabungkan 2 sistem alkimia yang berbeda. Chen Yuan belajar sementara dan menambah pengetahuan profesionalnya sebelum akhirnya tiba di lokasi penilaian alkimia. Di lokasi penilaian alkimia, terdapat sekelompok besar alkemis yang mengelilingi tungku alkimia untuk memurnikan berbagai jenis ramuan. Lihat, itu Ye Chao. Ye Chao akhirnya muncul. Seperti yang diharapkan dari putra Kaisar Dou, dia sangat tampan. Tokoh besar biasanya muncul terlambat, dan Ye Chao berani bertaruh kalah, dan aku khawatir dia pasti bukan orang yang malas, kalau tidak perlu baginya untuk menyetujui kompetisi Murong Hao ketika dia pasti kalah. Benar, Ye Chao sangat percaya diri. Aku pikir dia mungkin akan memberi kita kejutan besar. Ye Chao, ayo. Ye Chao, aku mencintaimu. Di konferensi alkimia, banyak penggemar langsung bersorak untuk Ye Chao. Luo Xia juga datang ke tempat kejadian. Menantikan penampilan Ye Chao. Murong Hao, yang sedang berkonsentrasi pada alkimia, tiba-tiba mengerutkan kening. Anak ini, dia benar-benar tidak bisa melakukan alkimia, kan? Mungkinkah aku menendang papan besi itu lagi kali ini? Sialan kau tidak akan sesial itu. Ye Chao berani bertaruh sebesar itu menunjukkan bahwa dia percaya diri. Aku dipukul di muka terakhir kali. Jika aku kalah kali ini, itu mengerikan. Seketika. Petik 2. Setelah beberapa pertimbangan, Murong Hao tanpa alasan yang jelas merasakan tekanan besar di hatinya. Hal semacam ini tak terhindarkan. Semakin dia memikirkannya, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Tungku alkimia mulai menunjukkan tren yang tidak stabil, jadi dia segera menahan pikirannya.
Ini berbahaya, hampir saja tungkunya meledak. Adikmu, berhentilah memikirkannya. Segera. Mengambil ramuan yang ingin dia olah. Di ronde pertama, pil penambah energi, pil penguat energi, dan pil penambah kekuatan bertarung. Anda dapat memilih salah satu dari 3 ramuan ini untuk diolah. Chen Yuan berpikir sejenak, dan dia memilih untuk mengolah pil Doqi dengan tingkat kesulitan terendah. Kemudian dia meminta staf untuk mengambil 3 bahan alkimia. Menurut aturan permainan, dia memiliki 3 kesempatan untuk mengolah alkimia. Tingkat kesulitan mengolah pil Doqi peringkat ketiga sangat rendah. Terkadang, bahkan beberapa alkemis peringkat kedua dapat mengolahnya jika mereka mahir. Chen Yuan menyalakan tungku alkimia, dan mulai berlatih alkimia untuk pertama kalinya sesuai dengan catatan dalam buku tersebut. 5 menit kemudian, tungku alkimia langsung meledak. Sial, bukankah Ye Chao yang paling mudah memurnikan pil energi tempur tingkat 3, dan malah meledak? Benarkah atau tidak, memurnikan pil energi tempur tingkat 3 bisa membakar tungku, hebat sekali. Hahaha, orang ini benar-benar tidak tahu cara membuat alkimia, aku terkejut, kali ini aman. Dia tidak tahu cara membuat alkimia, kenapa dia bertaruh dengan Murong Hao, dan taruhannya begitu besar sehingga aku telah menggadaikan semua kekayaanku untuk membelinya agar menang. Sudah berakhir. Aku takut aku akan kalah dalam gelombang ini. Di perhatian semua orang, Ye Chao mulai mengeluarkan bahan batch kedua untuk memurnikan pil energi pertempuran. Setelah 10 menit, sejumput abu dihasilkan. Bab 1879. Hahaha, aku sampai mau mati tertawa. Kau bisa memurnikan pil semangat bertarung tingkat 3 dan gagal 2 kali berturut-turut. Level Ye Chao benar-benar tamparan di muka. Alkimia tidak sama dengan kultivasi ki pertempuran. Itu membutuhkan bakat dan teknologi nyata, serta banyak pengalaman. Bukan berarti kau memiliki bakat tinggi dan diberi banyak sumber daya, lalu bisa menguasainya dengan mudah. Kau harus melalui banyak latihan. Hanya dengan berlatih keras, latihan membuat sempurna, barulah kau bisa memurnikan ramuan itu. Jelas, Ye Chao juga memiliki banyak pengalaman alkimia. Dia jelas-jelas membual tadi. Jika Ye Chao kalah, dia tidak akan benar-benar rewel. Lagi pula, dia adalah putra Kaisar Dou, dan dia memiliki bisnis keluarga besar untuk diwarisi. Jika dia kalah, Kaisar Dou akan sangat marah, dan mayatnya akan mengambang ribuan mil. Tidak apa-apa, tingkat kultivasinya menembus ranah Dodi, dan bahkan tubuh yang patah pun dapat dibentuk kembali, dan kelahiran kembali anggota tubuh yang patah bukanlah masalah sama sekali. Bahkan jika dipotong, itu bisa tumbuh kembali. Itu tidak terlalu serius. Benar. Jika dipikirkan seperti ini, sepertinya tidak terlalu serius. Paling-paling, hanya kehilangan muka. Lagi pula, tidak menyenangkan mendengarnya. Ye Chao mungkin sudah tamat. Dia sudah mulai memurnikan pil Doqi untuk ketiga kalinya. Sejauh menyangkut tingkat alkimianya, dibandingkan dengan ahli pil Murong, perbedaannya sangat besar. Jaraknya terlalu besar. Tidak ada sedikit pun peluang untuk bangkit kembali. Saat ini, Ye Chao gagal memurnikan pil Doqi 2 kali berturut-turut. Banyak orang yang langsung membicarakannya. Beberapa orang hanya ingin melihat apakah Ye Chao kalah, apakah dia benar-benar akan kalah. Saat ini, wajah Ye Chao masih sangat tenang. Dia tidak terpengaruh oleh 2 kegagalan sebelumnya. Bukan karena dia melakukan kesalahan. Melainkan, dia ingin mengambil inisiatif untuk menguji khasiat obat dari bahan-bahan herbal ini. Untuk kontrol yang lebih tepat. Karena selanjutnya, yang ingin dia lakukan adalah alkimia tanpa senjata. Hanya saja kali ini, Ye Chao tidak memilih tungku alkimia apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan ringan. Di telapak tangan kanannya, 7 bola api tiba-tiba muncul. Setiap bola api memancarkan kekuatan dahsyat dari langit dan bumi. Ini adalah api langit dan bumi yang berbeda. Dia benar-benar telah menguasai 7 jenis api langit dan bumi. Sialan kau. Semua orang terkejut. Petik 2. Bahkan jika kau menguasai api surgawi langit dan bumi, seberapa dahsyatkah api surgawi itu? Tanpa teknik alkimia yang lebih canggih, tanpa kemampuan yang tak tertandingi untuk mengendalikan detail, itu hanya akan membuatnya lebih mudah meledak. Meledak. Itu tidak mungkin. Kakak bahkan tidak menggunakan tungku, apa yang digunakan untuk meledakkannya. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan langsung memanipulasi dendamnya dan melemparkan bahan ketiga ke dalam api aneh itu. Dia bahkan tidak menggunakan tungku alkimia untuk menghalangi kekuatan dahsyat api aneh itu. Ini, alkimia tanpa senjata. Alkimia tanpa senjata setidaknya merupakan teknik rahasia alkimia tingkat atas yang hanya dapat dikuasai oleh para ahli alkimia, atau master di atas tingkat alkimia. Kau harus menguasai api dan bahan obat hingga tingkat yang sangat halus.
Sial, lihat, rumput daun itu telah menjadi pil, terlalu cepat. Terlihat bahwa kotoran dari bahan obat itu dengan cepat dihilangkan di bawah kobaran api aneh. Dan dengan kecepatan luar biasa, terkondensasi menjadi pil. Bahkan sedikit pun kekuatan obat tidak terbuang. Hanya dalam 3 menit, 18 pil ki pertempuran emas yang montok dan bulat terbentuk. Dan setiap pil dilapisi dengan 9 pola. Ini, pil ki pertempuran 9 pola. Sial, ramuan tingkat 4. Ye Chao benar-benar menggunakan bahan obat ramuan tingkat 3 untuk memurnikan ramuan tingkat 4, dan satu bahan obat, seorang alkemis tingkat 3 biasa, paling banyak 1 atau 2 pil, seorang alkemis tingkat tinggi, mungkin 3 atau 5 pil dapat diproduksi dalam satu tungku, tetapi satu batch bahan obat tingkat 3 dapat dimurnikan untuk menghasilkan 18 pil ki pertempuran tingkat 4, sungguh keterlaluan. Tingkat perolehan pil terlalu tinggi, ini benar-benar mengubah pembusukan menjadi sihir. Pada saat ini, sekelompok besar penonton yang sedang makan melon takjub. Tetapi, di babak pertama kompetisi, cukup untuk memurnikan pil tingkat 3, jadi bagaimana jika Anda mengambil bahan obat tingkat 3 dan memurnikan pil tingkat 4? Belum pernah ada kasus seperti ini sebelumnya. Sungguh keterlaluan. Chen Yuan melaju ke babak kedua dan menerima 3 salinan bahan obat tingkat 4. Yang akan dia murnikan kali ini adalah pil penyembuh luka bakar matahari. Kesulitan memurnikan ramuan tingkat 4 jelas lebih rumit. Seperti biasa, Chen Yuan gagal dalam 2 pemurnian sebelumnya. Sial, level alkimia Ye Chao selalu naik turun. Terkadang dia hebat, dan terkadang dia pelit. Bukankah ini terlalu tidak stabil? Tingkat kegagalan alkimia tanpa senjata sekitar 90,00% lebih tinggi daripada tingkat kegagalan menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan alkimia. Ye Chao ingin berpura-pura, tetapi jelas gagal. Sial, lihat, Ye Chao telah memurnikan pil pembakar matahari 9 pola, ini adalah ramuan tingkat 5. Semua orang terkejut lagi. Selanjutnya, Ye Chao menggunakan bahan obat tingkat 5 untuk memurnikan ramuan tingkat 6. Dengan menggunakan bahan obat tingkat 6, ramuan tingkat 7 dimurnikan. Dengan menggunakan bahan obat tingkat 7, ramuan tingkat 8 dimurnikan. Selain itu, kecepatan pembuatan pil semakin cepat, dan tingkat kegagalan semakin rendah. Semakin tinggi level alkimia yang dimurnikan orang lain, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Rumput daun langsung berbalik. Semakin tinggi ramuan yang dia murnikan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dan semakin baik kualitasnya. Kecepatan alkimia semakin cepat. Ini luar biasa, Ye Chao benar-benar menggunakan bahan obat tingkat 8 untuk memurnikan Tianlong Seng dan tingkat 9, gila. Seiring waktu, semua orang semakin terkejut. Saat ini, hati para alkemis top yang tak terhitung jumlahnya sudah sangat terkejut. Bahkan para bos besar dari persekutuan Master Alkimia pun ternganga. Sungguh menakjubkan, ada teknik alkimia yang begitu indah di dunia ini. Melihat Ye Chao melakukan alkimia benar-benar sangat bermanfaat bagi orang tua itu. Bagaimana alkimia bisa dilakukan seperti ini? Seorang alkemis senior tiba-tiba berkata. Setelah berbicara, dia jatuh ke dalam keadaan pencerahan. Lihat, Ye Chao telah menerima bahan obat tingkat 9. Secara logis, jika bahan obat tingkat 9 digunakan untuk memurnikan pil suci tingkat 9, itu dianggap telah melewati babak final penilaian. Secara umum, pada babak ini, juara pada dasarnya dapat ditentukan. Dalam konferensi alkimia terakhir, tidak ada yang memurnikan pil suci tingkat 9, tetapi Ye Chao telah menggunakan bahan obat tingkat 8 untuk memurnikan ramuan tingkat 9. Pil suci tingkat lalu bahan obat tingkat, bisakah dia memurnikan pil kaisar tingkat? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Pil kaisar tingkat ke-10 sangat berharga. Bahkan jika itu adalah kaisar tingkat ke-10 yang asli, tidak mudah untuk mengumpulkan bahan obat tingkat ke-10 dan memurnikan pil kaisar tingkat ke-10, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sederhananya, bahkan jika itu adalah kaisar alkimia yang asli, tidak mungkin untuk memurnikan pil kaisar tingkat ke-10 dengan bahan obat tingkat 9. Ye Chao paling banyak hanya bisa memurnikan pil suci tingkat 9. Dia bisa meningkatkan kualitas pil tersebut. Ini seharusnya terkait dengan kendalinya atas 7 api langit dan bumi, tetapi meskipun demikian, tanpa bahan obat berkualitas yang cukup, tidak mungkin untuk memurnikan pil kaisar tingkat ke-10. Lihat, Ye Chao telah memilih untuk memurnikan pil penghancur suci. Dia dan Murong Hao memurnikan jenis pil yang sama. Saat ini, Murong Hao juga mulai merasa gugup. Awalnya, penampilan Ye Chao masih pemula. Dia juga penuh percaya diri. Dia pikir gelombang ini pasti stabil. Tanpa diduga, seiring berjalannya waktu, Ye Chao secara bertahap mengungkapkan teknik alkimia tanpa senjata yang sangat kuat. Dan dia mengendalikan 2 jenis api yang lebih berbeda darinya.
Dia memperoleh warisan Kaisar Dou, menghadapi petualangan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, mengalami berbagai bahaya, dan akhirnya memperoleh 5 jenis api langit, bumi, dan aneh. Tanpa diduga, sebenarnya ada 2 jenis api yang kurang penting daripada rumput daun. Aku sangat kesal. Aku masih punya kesempatan untuk menang. Selama aku bisa memurnikan pil suci penghancur, ditambah tingkat keberhasilanku persen di ronde sebelumnya, skor tersembunyi pasti akan lebih tinggi daripada Ye Chao, bahkan jika dia juga bisa memurnikan pil suci penghancur, aku tetap akan menang. Bab 1880. Proses pemurnian pil suci penembus sangat rumit dan merepotkan. Ramuan yang dapat menembus tingkat kultivasi ini umumnya sangat sulit dimurnikan. Ini adalah yang paling sulit dimurnikan di antara pil-pil dengan tingkat yang sama. Murong Hao mengumpulkan kekuatannya. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Tiba-tiba, aroma obat yang kuat meluap dari tungku alkimia yang dikendalikan oleh Murong Hao. Bahkan aura langit dan bumi tampaknya tertarik oleh aroma obat tersebut dan berkumpul di sini satu demi satu. Semangat bertarung di seluruh langit berubah menjadi dansia berwarna-warni. Terbentuklah pemandangan langit dan bumi yang indah. Ini adalah Dan Qi Chengxia, pil obat suci, pertanda bahwa ia akan segera lahir. Seperti yang diharapkan dari pil suci penembus yang legendaris, ini benar-benar luar biasa. Ketika dibuat menjadi pil, itu benar-benar memicu pemandangan langit dan bumi seperti ini. Jika Murong Hao bisa memurnikan pil suci pemecah, nilainya pasti akan meningkat. Seorang alkemis yang bisa memurnikan pil suci pemecah benar-benar langka di bintang dewa pertempuran. Bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan pil suci pemecah. Pada dasarnya, tidak ada pasarnya. Lagi pula, itu adalah ramuan yang dapat menembus basis kultivasi Douseng. Ramuan semacam ini tidak perlu khawatir tentang pasar. Anda tidak bisa membelinya bahkan jika Anda punya uang. Ini akan sukses. Luar biasa, dengan tingkat alkimia 100%, pemecahan pil suci juga dibuat dalam 1 kali percobaan. Saya tidak percaya Murong Hao baru berusia 21 tahun. Dia benar-benar seorang alkemis alami. Bahkan generasi Kaisar Alkimia Ye Gusu pada usia 21 tahun, tampaknya dia tidak sehebat itu. Saat ini, semua alkemis yang berpartisipasi takjub. Satu persatu mereka hanya mengagumi dari lubuk hati. Murong Hao benar-benar hebat. Di usia 21 tahun, mampu mencapai prestasi seperti itu dalam alkimia hampir luar biasa, menghancurkan para penonton. Saat tungku alkimia dibuka, 2 pil 7 warna melesat ke udara. Pil suci itu hidup. Pil suci tingkat 9 yang mampu menembus batas benar-benar ingin melesat ke udara, seolah-olah kebijaksanaan spiritual telah lahir. Terima. Murong Hao telah mempersiapkan diri sejak lama, dan pada saat kritis, dia dengan cepat meremas formula itu dengan jarinya. Dalam sekejap, energi pertempuran berubah menjadi jaring, dan energi pertempuran merah menyala, seperti jaring surgawi, mengikat erat kedua pil suci yang telah pecah itu dan langsung diambil ke tangannya. Ternyata itu 2 pil suci yang rusak. Dengan satu bahan, 2 pil penghancur suci berhasil dimurnikan. Pencapaian alkimia Murong Hao dapat dianggap luar biasa di antara para pil suci veteran. Aku khawatir putra ini memiliki kualifikasi Kaisar Alkimia. Menurut peraturan kompetisi konferensi alkimia, semua peserta akan dinilai berdasarkan 2 aspek penilaian. Aspek pertama adalah tingkat kemampuan Anda dalam memurnikan ramuan. Kompetisi ini sangat sederhana. Siapapun yang dapat memurnikan ramuan, siapapun yang memiliki tingkat lebih tinggi akan menang. Aspek kedua adalah bahwa para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi dapat memurnikan ramuan tingkat tertinggi, yang setara dengan kekuatan lawan. Dalam hal ini, pemain dengan tingkat keberhasilan alkimia yang lebih tinggi akan menang. Bahan obat yang disediakan oleh Pavilion dan Chen kali ini, tingkat tertingginya adalah bahan obat tingkat 9. Secara teoritis, tingkat tertinggi hanya dapat dimurnikan menjadi pil suci tingkat 9, dan Murong Hao telah memurnikan pil suci tingkat 9 yang paling sulit dimurnikan. Pil suci yang rusak itu berhasil dibuat. Dia juga memiliki tingkat keberhasilan pil 100%, pada dasarnya 0 kesalahan, jadi secara teori, bahkan jika Ye Chao berhasil memurnikan pil penghancur suci, dia tetap akan kalah. Lagi pula, Ye Chao telah gagal beberapa kali sebelumnya, dan tingkat keberhasilan pilnya pasti lebih tinggi dari itu. Tapi, terutama, tidak ada alkemis sebelumnya. Menggunakan bahan obat tingkat 3 untuk memurnikan pil tingkat 4, tidak ada poin bonus dalam aturan. Meskipun saya akui dia sangat hebat, menurut aturan kompetisi, dia benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Banyak orang yang makan melon mulai menggelengkan kepala dan menghela napas saat ini. Sejak Murong Hao memurnikan pil penghancur suci tingkat 9, akhirnya sudah pasti. Mungkin kekuatan Ye Chao tidak kalah dengan Murong Hao, tetapi permainan tetaplah permainan.
Bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan. Apakah tidak ada peluang sama sekali? Bahkan jika Ye Chao memurnikan pil penghancur suci, apakah dia tetap akan kalah? Tapi alkimia Ye Chao jelas lebih kuat. Dia bisa menggunakan bahan obat tingkat 8 untuk memurnikan pil Tianlong tingkat 9. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan bahwa alkimianya lebih kuat daripada Murong Hao? Luo Xia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Kakak, meskipun itu yang kukatakan, ada aturan mainnya, dan tidak dapat disangkal bahwa Ye Chao melakukan lebih banyak kesalahan di depannya. Sayang sekali, Ye Chao terlalu suka berpura-pura, bersikeras menggunakan bahan obat berkualitas rendah untuk melompati pemurnian ramuan tingkat tinggi. Gelombang operasi ini benar-benar menunjukkan wajahku, tetapi aturan permainan tidak mengatakan bahwa ini akan memberimu poin tambahan. Ah, dia membuat kesalahan dan tungku meledak, bukankah normal untuk mengurangi poin? Jika dia berlatih alkimia dengan jujur dan tidak terlibat dalam operasi mewah ini, mungkin hasilnya seri. Boom! Tepat ketika semua orang sedang berbicara. Di puncak langit, awan ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Suara guntur menggema di langit. Apakah ini awan kesengsaraan primordial? Sialan kau, di mana sesama Taois akan mengatasi bencana di sini? Sejauh yang saya tahu, dalam proses kultivasi ki pertempuran, hanya ketika Anda menembus Doudi, Anda perlu melewati ujian kesengsaraan primordial, dan hanya setelah Anda melewati kesengsaraan primordial Anda dapat mencapai puncak Doudi. Apakah ada orang besar yang ingin menembus Kaisar Dou? Saat itu, penonton gempar. Semua orang melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada yang ingin menerobos. Jadi siapa yang akan melewati bencana ini? Alkimia telah selesai, dan pil suci Ye Chao yang rusak akan segera dimurnikan. Mengapa pil suci yang dimurnikan berwarna hitam? Ini salah. Boom! Terlihat pilar petir ungu kemasan setebal ember, dan jatuh tepat di tempat, langsung mengenai pil Po Seng yang sedang dimurnikan Chen Yuan. Di bawah baptisan petir Dewa Primordial, ramuan ini secara bertahap mulai berubah menjadi warna ungu kemasan. Kengerian menyebar di mana-mana. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Semua alkemis tercengang. Ratusan ribu pemakan melon di tempat kejadian tercengang-astoniset. Ini, kesengsaraan petir pil Kaisar, ramuan macam apa yang dia murnikan? Sial, terlalu berlebihan untuk memprovokasi petir Dewa Primordial, ketika alkimia selesai, itu memicu malapetaka petir Hongmeng. Aku khawatir hanya pemurnian alkimia Kaisar yang akan membuatnya begitu tak tertahankan, mungkinkah yang sedang dia murnikan adalah pil penghancur Kaisar? Sialan, tidak heran jika kesengsaraan petir Hongmeng akan terpicu. Pil penembus Dewa Kaisar adalah pil tanpa dewa yang legendaris. Konon, begitu pil ini diminum, dapat membantu para santo petarung dan menembus alam Kaisar petarung. Bayangkan betapa langkanya Doudi. Dengan bantuan pil, Anda dapat menembus alam Doudi. Betapa luar biasanya pil semacam ini. Pil ini pun tercipta. Semuanya, mari kita bubar dengan cepat. Jika kalian tersambar petir Dewa Primordial, kalian mungkin akan langsung mendapatkan kotak makan siang. Semua orang bubar dan bergegas pergi. Boom! Petir Dewa Primordial lainnya jatuh. Chen Yuan mengaktifkan kekuatan api yang berbeda, memurnikan petir Dewa Primordial, mengekstrak sedikit kekuatan primordial, dan mencampurnya ke dalam pil podi. Sampai di sini dulu video malam ini. Mimin ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua teman-teman yang beragama Islam.